Thank you, thank you. Mana ini? Pegang nomor datanya. Ini. Ibu, ada yang mau dikeluarkan? Oh, ini juara kulineri. Dan kita sudah berjalan malam. Ya. Sudah bersertifikat halal untuk produk itu. Ganteng banget ya. Oh, 10 SPT Bapak. Kami persembahkan eskul dari SMK Al-Huda untuk Bapak Wakil-Wakil yang sudah hadir. Tiga
Boleh tepuk tangan yang untuk masker kali dari SMK Pemuda. Nanti ya, nanti juga kebagian ketemu dengan Pak Loki. Yang kami hormati, Bapak Loki yang sudah hadir di acara kita semua. Sebelum saya lanjut Pak, saya punya pantun boleh. Kita berpantun dulu ya, saya siapkan. Cakap jangan lupa ya. Jalan-jalan ke Palembang, melihat kaki di pinggir empang. Hati siapa yang tak bimbang, melihat Pak Luki ganteng sudah datang. Inilah yang akan kita tunggu. Mohon sapa kami Pak Luki, anak-anak kami, anak-anak SMK Al-Huda ini dari berbagai jurusan, dari mulai kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Mohon tahan dan bimbingannya. Kita sama Bapak Luki Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat waras sampai? Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, yang hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Huda dan seluruh pengurus Yayasan Al-Huda yang saya hormati Bapak Mujab, Kepala SMK Al-Huda, Bapak Mansur, kasih semuanya, para pengajar, semua di sini, Masya Allah. Tadi saya datang langsung disambut sama ada drum band, terus masuk lihat expo, ada beberapa pameran-pameran, itu yang produk-produk dari adik-adik sekalian. Menurut saya itu sangat keren. Biasanya anak-anak yang umur di bawah 20 tahun belum bisa bikin apa-apa biasanya. Ini kerennya anak-anak SMK ini luar biasa. Sudah punya skill. Mungkin kalau adik-adik sekalian lihat bahwa skill itu sangat penting. Kalau kita bisa berbuat sesuatu, membuat sesuatu. Kalau misalnya kita pintar, tapi kita nggak bisa bikin apa-apa, kepintarannya cuma ada di kepala dan tidak bisa diaplikasikan ke hal sesuatu, maka hampir sia-sia. Kalau pintar, minimal bisa menulis buku, jadi bisa dikeluarkan. Tapi lebih keren lagi juga, ketika kita pintar punya keahlian, kita bikin produk. Produk itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Pengalaman saya secara pribadi, dari nol saya mulai dari nol sekali sampai alhamdulillah sekarang sudah menjadi bupati terpilih di Jambi. Alhamdulillah. Saya sedikit memberikan tips bahwa ternyata yang bisa membuat kita sukses itu adalah kemampuan kita, skill, bertemu dengan kesempatan. Jadi kalau adik-adik di sini belajar di SMK Al-Huda, itu dilatih skillnya supaya bisa berbuat sesuatu, membuat sesuatu. Maka ketika skill itu sudah dimiliki, gimana caranya supaya bisa ketemu sama kesempatan? Karena sukses itu adalah bertemunya kesempatan dengan kemampuan. Jadi kalau orang ahli bikin, tadi saya bikin kaos, bikin mug dan lain-lain, kalau kita ahli dan bikin sesuatu tapi diam di kamar aja, nggak ada yang tahu, nggak ketemu sama kesempatan, maka tidak sukses. Atau ada lagi orang yang sering ketemu sama kesempatan, bertemu dengan orang-orang hebat, dengan pemodal-pemodal hebat, memiliki akses ke pasar internasional, tapi dianya tidak punya kemampuan apa-apa, maka percuma. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik sini yang memiliki kemampuan, insya Allah bisa bertemu dengan kesempatan. Hari ini
saat kita membuka kesempatan untuk Ahuda juga. Saya sudah terpilih sebagai bupati, memang belum ngantor, tapi saya lihat bahwa di sini banyak orang, anak-anak muda yang memiliki skill. Maka sebagai bupati nanti, tugas saya adalah mencarikan kesempatannya. Supaya saya contohkan, saya sudah dihubungi oleh beberapa orang-orang besar, Pak, konglomerat, orang-orang kaya yang akan membuka usaha di Indramayu, khususnya di Indramayu Tengah dan Indramayu Barat, di Danau Saran, lanjut Sukra, dan Patrol, dan Gantar. Karena sama orang-orang ini biasa sih penasaran, sing kerja kudu wong bermayu. Indramayu. Mereka sudah sepakat, tapi mereka punya pertanyaan. Pak Luki, kalau memang pabrik saya dibuatmu di sini, usaha saya dibangun di sini, saya mau dan berkenan. Yang kerja adalah orang Indramayu. Tapi pertanyaannya, orang Indramayunya siapa atau tidak, Pak? Alhamdulillah, di sini sudah siap. Artinya kan, ketika ada kesempatan, tapi kalau di sininya nggak siap, bahaya itu. Saya tanya sama yang pabrik-pabrik, Bapak bangun pabriknya berapa lama, Pak? Dari nol sampai berdiri. Kalau menurut hitungan mereka, dari nol mulai bangun sampai berdiri itu 2 sampai 3 tahun. Maka dari itu, saya bilang, nanti Bapak cari karyawan yang kaya, Pak. Dimulai dari cari kuli untuk bangun, cari buruh untuk di pabrik, cari karyawan untuk di manajemen, bahkan cari tenaga ahli untuk di bagian teknis. Itu Bapak cari yang seperti apa, kasih tahu saya, biar saya sampaikan ke persatuan SMA dan SMK. Akan kita buat banyak BLK, sehingga proses berdirinya selama 2 tahun, begitu mau operasi, kita sudah siap memasukkan orang-orang Indramayu ke dalamnya. Nah, ketika anak yang umurnya sangat tua, ini bagaimana nasibnya? Jadi saya mendorong bahwa ibu-ibu atau bapak-bapak jangan usah berharap untuk kerja di pabriknya. Untuk apa? Karena biarkanlah anak-anak muda di bawah 30 tahun yang bekerja di pabrik, bekerja sebagai karyawan, sebagai teknisi. Ibu-ibunya mempersiapkan diri untuk usaha, Bu. Karena saya sudah hitung kemarin, ada 16 pabrik yang akan buka, itu di Losarang, itu baru awal ya, belum lagi di Sukra dan Patrol dan Gantar. Itu kalau semua saya hitung secara kasar saja, itu bisa sampai 30.000 karyawan, buruh dan karyawan. Minimal gajinya kalau dari UMR berarti sekitar 2,6 kalau tidak salah, dan terus kalau karyawan dan teknis bisa sampai ke 5 juta. Kalau ada 30.000 orang yang setiap bulan punya uang, maka banyak peluang usaha, Bu. Dimulai dari laundry, bengkel motor, warteg, warnas, apalagi itu kan banyak tuh. Jadi saya akan mendorong, kami pemerintah daerah ke depan akan mendorong supaya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menjadi pelaku usaha UMKM. Kalau sekarang kita jualan keripik, jualan roti, kalau anak mudanya atau orang-orang yang nggak pada punya duit, orang duit, maka kita jualan apapun nggak pada laku, karena nggak pada punya uang. Tapi kalau anak mudanya pada punya uang setiap bulan, maka akan belanja, Pak. Entah kue, roti, baju, kerudung, apapun. Maka dari itu insya Allah akan kita dorong secepat-cepatnya industrialisasi di Indramayu tanpa merusak sawah abadi. Jadi sawah itu ada yang sawah abadi, ada sawah yang tidak subur. Kalau sawah abadi jangan diganggu-ganggu, tapi kalau sawah yang tidak subur nanti kita rubah jadi kawasan industri. Sehingga adik-adik di sini semua ada kesempatan bekerja, nggak harus jauh-jauh meninggalkan Indramayu. Dan kalau sudah ada kawasan industri, maka akan ada tumbuh banyak hotel-hotel. Nah, di sini kan ada pariwisata juga, ada perhotelan juga. Maka ada peluang dia untuk masuk. Pastrinya tadi bisa bikin kue-kue, itu bisa masuk juga. Jadi saya ketika dikasih kesempatan sama Allah saat ini,